البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan fillah, kita telah selesai dari pembahasan perkataan Tahawi rahimahullah, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Dan beliau rahimahullah ta'ala memberikan perincian minasy-syar'i wal bayan, isyarat kepada dua jenis sunnah. Naam, dilihat dari sisi hubungannya terhadap Al-Quran. Naam, yang dimaksud dengan minasy-syar'i, maksudnya apa ini? Ismail. Syar'un ibtidai. Maksudnya apa? Nah, bahwasanya syariat tersebut diketahui sejak awal cuman dari sunnah. Atau dengan kata lain, sunnah menetapkan hukum syariat tersebut semenjak awal, tidak didapati penjelasannya maupun isyaratnya atau secara globalnya dalam Al-Quran. Ini diistilahkan dengan syar'un ibtidai. Kemudian jenis sunnah yang kedua apa? Indah Maulana. Bayan, yaitu bayan lima syara'ahullahu fil Quran, yaitu penjelasan tentang apa-apa yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran, sebagai perincian, menjelaskan kaifiyatnya, tata caranya, dan seterusnya. Ini semuanya harus kita terima. Tidak ada istilah kami tidak mendapatinya dalam Al-Quran, maka apa yang ditunjukkan oleh sunnah kita menolaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh ingkarus sunnah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tambahkan jenis yang ketiga, apa itu Iqbal? Yang disebutkan At-Tahawi atau diisyaratkan Imam Tahawi dua jenis sunnah dilihat dari isi hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama, pensyariatan awal memang dari sunnah. Yang kedua, sunnah itu menjelaskan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sunnah untuk jenis yang ketiga itu sunnah yang mencocoki Al-Quran dari semua sisinya. Dalam artian dalam Al-Quran disebutkan hukum, kemudian dalam sunnah juga disebutkan hukum yang sama. Seperti misalnya pengharaman zina, pengharaman khamar, ini dalam Al-Quran ada, dalam As-Sunnah juga ada. Dan semua itu akhwan, selama kita ketahui riwayatnya sahih, maka wajib atas kita untuk menerimanya. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan At-Tahawi rahimahullah ta'ala berikutnya, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Kaum mukminin secara keseluruhannya adalah wali-wali ar-Rahman.
Pada poin ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara yang penting yang banyak manusia, terutama kalangan ahli tasawuf dan awamun nas, keliru dalam memahami makna wali. Siapa itu sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Dan dikatakan di sini semua orang yang beriman adalah wali Allah. Apa dalilnya? Qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala dinamakan apa ini? I'rab dari ala, Yusuf. Nah, harfun istiftahiyah. Nah, untuk membuka suatu perkataan dan memberikan tanbih. Ketahuilah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Tidak takut terhadap apa-apa yang mau dilalui, tidak bersedih terhadap hal-hal yang telah lewat. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sangat jelas nas dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya wali-wali Allah adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap mukmin adalah wali Allah. Setiap orang yang bertakwa adalah wali Allah. Cuman kadar kewalian itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Al-wali minal walayah bi fathil wawi allati hiya diddul adawah. Dan wali dari kata al-walayah dengan menfathah, yang itu adalah lawan dari adawah, lawan dari permusuhan. Lawan dari permusuhan. Waqad qara'a Hamzah ma lakum min walayatihim min syai' bi kasril wawi wal bakun bi fathiha. Dan Hamzah telah membaca pada ayat ini malakum min wilayatihim dengan kasrah wawu. Ini qiraah Hamzah, malakum min wilayatihim min syai'. Sedangkan para qurra yang lain membacanya dengan fathah, sebagaimana yang kita baca, malakum min wilayatihim min syai'. Taib, kalian tidak memiliki walayah sedikit pun terhadap mereka, yaitu loyalitas dan saling cinta mencintai. Waqilah huma lughatan, dan dikatakan bahwasanya itu dua lughah, boleh walayah, boleh wilayah. Waqilah bil fathi an-nusrah wa bil kasrati al-imarah. Dan dikatakan perbedaannya, kalau dengan fathah itu maknanya nusrah, walayah maknanya nusrah, yaitu pertolongan, pembelaan. Sedangkan wilayah maksudnya imarah, kekuasaan. Qala Zajjaj, ikhwan, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad As-Sarri, seorang imam nahwu di zamannya. Taib, wajazal kasru li anna fi tawalli ba'dil qaumi ba'dan jinsan minas sana'ati wal amal. Wa kullu ma kadza kadzalik maksurun misal khiyatah wa nahwiha. Ya, jadi Az-Zajjaj mengatakan boleh memang dibaca kasrah wilayah. Karena tawalli ba'dil qaumi ba'dhan, yaitu berwalaknya sebagian kaum terhadap sebagian yang lain, itu masuk dalam jenis sina'ah dan amal, itu dalam suatu pekerjaan dan perbuatan. Dan semua yang bisa masuk dalam jenis itu boleh dikasrah. Ini dari sisi bahasa, seperti khiyatah.
khiyatah yaitu penjahitan, ya, berhubungan dengan apa, membuat jahitan, pekerjaan, perbuatan dan yang semisalnya. Cuma akhwanifillah, yang masyhur untuk pembahasan yang bermakna nusrah dan mahabbah itu adalah dengan mengfathah al-walayah, sebagaimana dulu telah kita lewati juga dalam pembahasan apa? Al-Qawaidul Arba'. Jadi al-wali dari walayah yang bermakna an-nusrah, juga bermakna al-mahabbah yang merupakan lawan dari al-adawah, saling cinta mencintai, yang lawannya adalah apa? Adawah, permusuhan. Qala fal mu'minuna awliyaullah. Sehingga kaum mukminin di sini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala waliyuhum, dan Allah Subhanahu wa taala juga wali bagi mereka. Baik. Jadi terkadang dinisbahkan mukmin itu sebagai wali Allah, dan Allah juga sebagai walinya kaum mukminin. Qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Yaitu maksudnya apa di sini? Pembela, penolong. Ini maksud Allah sebagai wali kaum mukminin, maksudnya apa? Allah adalah pembela mereka, penolong mereka, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ini seagung-agung nikmat ketika seorang hamba dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Berbagai macam kegelapan menuju cahaya, dan sebab utamanya adalah iman. Sedangkan orang-orang yang kafir itu mereka adalah wali-walinya taghut, wali-walinya syaitan, dan semua sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang taghut-taghut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Ini bedanya orang kafir dengan kaum mukminin. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah maulanya orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak memiliki maula sama sekali, yaitu pembela dan penolong. Ini kalau dinisbahkan kepada Allah bahwasanya Allah walinya kaum mukminin, maknanya nusrah, Allah penolong, kemudian juga pembela, yang terkandung padanya mahabbah, tentunya Allah mencintai hamba-hamba yang beriman. Kemudian terkadang juga walayah dinisbahkan kepada kaum mukminin satu dengan kaum mukminin yang lain. Qala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang satu dengan kaum mukminin yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Jadi kaum mukminin satu sama lain menjadi wali. Maksudnya mereka saling memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, tidak memusuhi satu sama lain, tapi saling tolong menolong di atas keimanan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd ila akhir surah. Sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa mereka
di jalan Allah. Dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan menolong, maka mereka itu sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain. Ini juga pada ayat penisbatan wali, yaitu antar kaum mukminin. Kaum mukminin wali bagi mukmin yang lain. Wa qala ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, pada ayat ini dikumpulkan ya Pak. Nah, perhatikan, hanyalah wali kalian itu Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah adalah wali kaum mukminin, Rasulnya juga wali kaum mukminin, dan orang-orang yang beriman juga wali bagi kaum mukminin yang lain. Yang sifatnya mereka adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Na'am wa hum raki'un, dalam keadaan mereka rukuk pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk menunaikan kewajiban yang dibebankan. Dan siapa saja yang berwala, memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka sungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang. Nah, kata Imam Ibn Abil Is setelah memaparkan ayat-ayat ini, fahadhihi nususu kulluha sabata fiha muwalatul mu'minina ba'dihim li ba'din wa annahum awliya'ullah wa annallaha waliyuhum wa maulahum. Maka nas ini secara keseluruhan menetapkan padanya perwalian kaum mukminin sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yaitu saling cinta mencintainya mereka, tidak saling memusuhi, saling memberikan loyalitas, dan bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah, dan bahwasanya Allah wali mereka dan maula mereka yang memberikan pertolongan dan pembelaan. Fallahu yatawalla ibadahul mu'minin fayuhibbuhum ma yuhibbunah. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kewaliannya kepada hamba-hamba yang beriman, sehingga Allah mencintai mereka. Karena makna walayah diddul mahabbah, lawan diddul adawah, lawan dari memusuhi, lawan dari membenci. Di dalamnya terdapat penetapan mahabbah dan nusrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kewalian kepada hamba yang beriman, maksudnya Allah mencintai mereka. Dan otomatis Allah akan membela dan menolong mereka. Wa yuhibbuna, dan juga sebaliknya kaum mukminin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda anhum wa yardawna anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ridha bahwasanya Allah itu Rabbnya. Yang berkonsekuensi mereka menyerahkan peribadatannya secara keseluruhan kepada Allah semata dan tunduk kepada syariat Allah. Wa man 'ada lahu waliyan faqad barazahu bil muharabah. Dan siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Wa hadhil walayah min rahmatihi wa ihsanih. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Setelah kita tahu makna walayah dan bahwasanya walayah itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman, ini syarat kewalian Allah untuk kaum mukminin, harus adanya iman. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah, syarat utamanya iman. Syarat utamanya iman. Karena Allah janjikan itu kepada kaum mukminin, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman
fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan hari-hari di mana para saksi berdiri. Baik. Maka harus ada iman untuk bisa mendapatkan kewalian dari Allah. Maksud kewalian ini apa tadi? Ian? Untuk mendapatkan kewalian dari Allah maksudnya mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah. Nah, mendapatkan kecintaan dari Allah. Baik. Dan hadhil walayah min rahmatihi wa ihsani. Kewalian ini ikhwan termasuk dari rahmat Allah dan kebaikan Allah kepada hamba. Baik. Jadi semata-mata memang bentuk rahmat Allah untuk si hamba dan ihsan Allah untuk si hamba. Bukan karena butuhnya Allah kepada hamba. Maka ditanbih setelahnya laisat kawalayatil makhluqi lil makhluq li hajatihi ilaihi. Tidak seperti ya perwalian makhluk untuk makhluk yang lain. Karena itu dibangun karena kebutuhan dia terhadapnya. Naam. Qala ta'ala wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Nah, dan katakanlah segala puji bagi zat yang tidak memiliki anak, tidak mengambil anak satupun, dan tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dan juga tidak memiliki wali dikarenakan kehinaan atau dikarenakan kelemahannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, ini syahidnya. Di sini peniadaan bahwasanya Allah memiliki wali dikarenakan apa? Dikarenakan kelemahan. Butuh penolong, butuh yang mencintainya, butuh yang membela. Allah tidak butuh itu. Makanya ditegaskan di sini walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Fallahu ta'ala laisa lahu waliyyun minal dhulli bal lillahi al-izzatu jami'a. Dari sini kita ketahui bahwasanya Allah tidak memiliki wali dikarenakan apa? Dikarenakan kelemahannya, bukan. Ya. Allah menjadi wali kaum mukminin dan kaum mukminin menjadi wali-wali Allah bukan karena Allah butuh. Bahkan al-izzatu lillahi jami'a. Kemuliaan itu secara keseluruhan adalah milik Allah. Khilaful muluki wa ghairihim mimman yatawallahu lidhullihi wa hajatihi ila waliyyin yansuruh. Berbeda dengan para raja yang ada di dunia dan yang selain mereka. Dari orang-orang yang memberikan loyalitas perwalian dikarenakan kelemahannya dan kebutuhan kepada wali yang menolongnya. Taib. Ini juga tanbih penting bahwasanya perwalian dari Allah itu semata-mata merupakan bentuk rahmat dan ihsan. Allah mencintai hambanya, menolong hambanya karena Allah merahmati mereka. Wal walayatu aidan nadhirul iman fayakunu muradu syekh anna ahlaha fi asriha sawa wa takunu kamilatan wa naqisatan. Baik. Dan perwalian ini serupa dengan masalah iman. Karena memang apa? Unsur untuk seorang menjadi wali Allah, na'am, apabila apa? Dia itu beriman. Baik. Sehingga yang dimaksud oleh Syekh bahwasanya para pemilik keimanan, itu pada asal kewalian yang Allah berikan itu sama. Selama ada iman berarti ada kewalian dari Allah. Dan
sisi kewalian ini ada yang sempurna, ada yang kurang. Taib, fal kamilatu takunu lil mu'minin al muttaqin. Adapun yang sempurna kewaliannya maka itu ada bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kama qala ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Ini. Ketahuilah wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, falladzina amanu wa kanu yattaqun mansubun ala annahu sifatu awliyaillahi au badalun minhu. Maka kalimat alladzina amanu wa kanu yattaqun itu dinasabkan kedudukannya sebagai sifat bagi aulia Allah, atau diirab sebagai badal dari aulia Allah. Au bi'itmari amdahu aulia Allah. Nah, atau amdahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Au marfu'un bi'itmarihum, atau dia bisa kondisinya marfu' dengan apa? Dengan mendatangkan apa? Hum yang ditakdirkan, yaitu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Maksudnya sama. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Au khabarun tsanin li inna, atau sebagai khabar yang kedua dari inna. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian la khaufun ini kemudian di khabar yang kedua alladzina amanu. Baik. Wa ujizu fihi al-jar badalan min dhamiri 'alaihim, dan aku membolehkan juga untuk dijarkan sebagai badal dari dhamir 'alaihim. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Naam, la khaufun 'alal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ini sisi-sisi i'rabnya ya kawan. Jadi cara meng'irabnya ada banyak pilihan. Tapi yang jelas yang sangat nampak bahwasanya apa? Itu di'irab sebagai apa? Sebagai sifat atau sebagai badal paling mudahnya. Jumlah naam, dan jumlah badaliyah lebih kuat. Kenapa? Karena jumlah datang setelah ma'rifat untuk aulia Allah. Baik. Wa ala hadhihi al-wujuhi kulliha fal walayah liman kana minal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan di atas semua sisi-sisi i'rab ini semuanya sama ikhwan, menetapkan bahwasanya kewalian itu bagi orang-orang yang dia itu beriman dan bertakwa. Naam. Wa hum ahlul wad'il madhkur fil ayatis salas. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan janji yang disebutkan pada ayat-ayat yang 3 itu, yaitu ayat yang dimaksud pada surat Yunus dari ayat 62, 63 dan 64 yang disebutkan di atas. Baik, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini yang pertama, mereka tidak akan merasa takut, tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Kemudian lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang ketiga, mereka apa? Mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Kemudian dzalika huwal fawzul azim, itu adalah apa? Keberuntungan yang agung. Ini ayat yang ke-64. Jadi janji-janji di ketiga ayat itu, kawan, nah, semuanya apa? Bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wa hiya ibaratun an muwafaqatil wali al-hamid fi mahabbihi wa masakhatihi. Laisa bi kathrati shaumin wala salatin wala tamallukin wala riyadhah. Dan itu adalah ibarat dari apa?
muwafaqatil walil hamid fi mahabbihi wa masakhatihi. Naam. Baik. Mafa'il masakhitihi. Naam. Itu adalah ibarat dari mencocoki al-waliyul hamid, yaitu Allah, maksudnya mencocoki Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha terpuji pada hal-hal yang Allah cintai dan pada hal-hal yang Allah benci. Jadi ketika Allah mencintai suatu perkara, kita pun mencintainya dan mengusahakannya. Ketika Allah membenci, memurkai suatu perkara, maka kita meninggalkannya dan menjauhinya. Nah, itulah inti dari keimanan. Seorang beriman intinya itu berusaha untuk berjalan pada perkara yang Allah ridhai. Nah, intinya itu untuk mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara syar'i. Dan itu tidak hanya sekedar dengan banyaknya puasa, banyaknya salat. Nah, wala tamallukin. Nah, wala riyadah. Ini istilah sufi untuk membantah mereka. Jadi untuk menjadi wali Allah bukan harus kemudian intinya banyaknya puasa, banyaknya salat tok. Tapi intinya pada perkara tadi, kecocokan dia terhadap syariat Allah. Makanya ini isyarat untuk membantah orang-orang ahli tasawuf. Nah, banyak puasa, banyak salat tapi tidak mencocoki syariat Allah, tidak ada faedahnya dan bukan termasuk wali Allah. Demikian pula at-tamalluk. Tamalluk maksudnya at-talattuf. Nah, yaitu dengan menunjukkan kelemahan dia tok. Menunjukkan secara penampakan fisik, penampakan luar seorang sosok yang yang memelas. Wala riyadah. Riyadah ini istilah sufi. Nah, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ar-riyadah hiya tamrinun nafsi ala sidqi wal ikhlas mereka. Yaitu olah batin untuk berada di atas kejujuran dan keikhlasan. Nah, dinamakan riyadah. Ya, asal maknanya olahraga, tapi di sini olahraga olah batin, bukan olahraga. Olah batinnya untuk bisa jujur dan ikhlas. Ini tapi istilah sufi. Tapi mereka berusaha untuk itu dengan menyelisih syariat. Tidak ada faedahnya. Karena inti untuk bisa mendapatkan kewalian dari Allah adalah dengan iman dan takwa. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Bukan malah dengan meninggalkannya. Yang penting olah batin. Nah, bersemedi atau menyendiri atau yang lainnya, meninggalkan sholat. Bahkan duduk menjaga kali, menjaga sungai, bisa jadi wali Allah. Nah, sehingga ada istilah wali kali jaga, untuk menjaga sungai tidak sholat. Ini adalah hal-hal yang didatangkan oleh kaum tasawuf. Karena tidak mungkin wali Allah itu meninggalkan satu sholat pun, meninggalkan sholat. Nah, satu sholat dalam keadaan dirinya sadar, ini dilarang. Dalam kondisi sakit bagaimanapun saja dia butuh untuk melakukan sholat, walaupun dengan isyarat. Nah, ini hanya sekedar menjaga tongkat gurunya. Ya, jaga tongkat gurunya, duduk sekian lama sampai tumbuh belukar. Nah, kemudian dianggap sebagai wali tiba-tiba. Gara-gara tunduk patuh pada guru. Ini metode-metode kaum tasawuf dalam menetapkan kewalian. Jadi kewalian itu bukan itu. Bukan apa yang disebutkan tadi. Tapi ya kewalian intinya kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Dan itu terwujud dengan mencocoki apa yang Allah syariatkan untuk kita. Karena semua yang disyariatkan bagi kita, akhwan, secara syar'i
itu hal-hal yang Allah cintai. Baik. Qala wa qila alladziina aamanu mubtada wal khabar lahumul busyra wa huwa ba'idun liqat'il jumlah amma qablaha wa intisari nadmil ayah. Dan dikatakan bahwasanya alladziina amanu i'rabnya sebagai mubtada dan khabarnya lahumul busyra, tapi ini i'rab yang jauh. I'rab yang tidak benar. Kenapa? Karena memutuskan jumlah ini dari sebelumnya dan menjadikan susunan ayat itu tercerai-berai. Menjadikan susunan ayat tercerai-berai. Dan itu tidak dipahami oleh para salaf. Yang dipahami oleh para salaf ya alladzina amanu wa kanu yattaqun sebagai jumlah untuk menerangkan tentang sifat wali Allah itu siapa. Itu intinya. Baik. Jadi pada paragraf-paragraf yang baru saja kita baca ini penjelasan tentang makna walayah dan makna wali. Ya. Jadi diperhatikan dan bagaimana seorang bisa mendapatkan asal kewalian. Nah, asal kewalian itu mesti ada. Jadi semua orang yang beriman itu adalah wali Allah. Cuman tingkatan kewalian ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan kadar iman dan takwa. Ada yang dekat dengan Allah, yang memang Allah mencintainya dengan kecintaan yang besar sehingga dibela. Nah, diberikan pertolongan dengan pertolongan yang cepat, tapi ada juga yang pertolongannya lambat. Nah, ditunda pertolongannya, ditunda pembelaannya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi bukan tolak ukur wali Allah itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa tidur di dasar lautan, ya dan seterusnya. Tapi intinya tadi kecocokkan dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta